Bapak Ibu, kita akan mendeklarasikan bersama-sama Pentakosta ketiga. Oleh karena itu, Bapak Ibu, saya undang untuk kita bangkit berdiri dan kita bacakan dengan penuh iman, dengan semangat. Pentakosta ketiga. 1. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman ini, melebihi yang terjadi di Azusa Street. 2. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. Ketiga, Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. 4. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. Kelima, Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung, dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Shalom saudara, saya percaya kita dalam keadaan baik dan luar biasa. Pada Voice of Pentecost kali ini, kita akan membahas mengenai apakah orang yang sudah meninggal dapat menjumpai kita? Saudara pernah tidak mimpi didatangin orang terdekat yang sudah meninggal, lalu kita bingung, apakah orang yang mendatangi kita ini adalah betul orang terdekat kita atau bukan? Bagaimana kita dapat menjelaskan peristiwa unik namun nyata seperti ini? Mari kita lihat 3 anggapan yang berkembang di masyarakat Kristen secara luas, dan apa kata Alkitab mengenai hal tersebut. Pertama, fenomena yang terjadi sama seperti halnya Tuhan Yesus menjumpai murid-murid sebelum ia terangkat ke sorga. Ada tradisi yang berkembang di masyarakat bahwa orang yang telah meninggal masih dapat menjumpai orang yang masih hidup dalam kurun waktu 40 hari setelah kematiannya. Ditambah lagi dengan mengutip ayat sekenanya di luar konteks dan menyambungkan dengan peristiwa Tuhan Yesus menjumpai murid-muridnya selama 40 hari. Yang memegang kepercayaan ini pastinya tidak sadar bahwa Yesus bukanlah orang mati yang mengunjungi murid-muridnya, melainkan ia telah bangkit dari kematian dan hidup, seperti ada tertulis di Markus 9 ayat 9-10. Jadi, anggapan bahwa orang meninggal dapat menjumpai kita sebagaimana Tuhan Yesus adalah sebuah pemahaman yang keliru dan tidak sesuai dengan kebenaran Alkitab. Kedua, fenomena yang terjadi sama seperti saat Musa dan Elia menjumpai Tuhan Yesus di Bukit Transfigurasi. Sebagian orang mungkin beranggapan bahwa peristiwa ini dapat menjadi sebuah pijakan untuk menyatakan bahwa orang yang telah meninggal, yaitu Musa, menjumpai Tuhan Yesus dan bercakap-cakap dengan Yesus. Dalam konteks ini pun tidak tepat jika dijadikan landasan kepercayaan orang yang sudah meninggal masih dapat menjumpai manusia yang hidup. Sebab pada waktu itu Tuhan Yesus berubah rupa, atau dalam bahasa Yunani disebut sebagai metamorfo. Sehingga baik Tuhan Yesus, Musa maupun Elia bersama-sama berada dalam dimensi yang berbeda dengan manusia pada umumnya. Dalam hal ini adalah Petrus, Yakobus, dan Yohanes yang menyertai Yesus pada saat itu. Ketiga, fenomena yang terjadi sama seperti ketika Saul berjumpa dengan Roh Samuel. Terdapat 2 penafsiran yang berkembang terkait dengan fenomena ini. Ada penafsiran yang mengatakan roh yang muncul itu bukanlah Roh Samuel, dan penafsiran lainnya mengatakan itu benar Roh Samuel, tetapi atas izin Tuhan untuk memberikan pelajaran dan peringatan kepada Saul. Nah, terlepas apakah kita berada dalam golongan yang meyakini itu adalah Roh Samuel ataupun bukan, Alkitab jelas menyatakan bahwa pemanggilan arwah, bertanya pada arwah yang dilakukan oleh Saul adalah pelanggaran terhadap firman Tuhan dan merupakan dosa. Karena itulah Saul mati. Tuhan Yesus seringkali menggunakan perumpamaan dalam mengajar agar lebih mudah dipahami. Dalam Lukas 16 ayat 19-30, Tuhan Yesus menyampaikan perumpamaan tentang orang kaya dan Lazarus. Dari sini kita dapat mempelajari bahwa ada jurang pemisah dalam dunia orang mati yang memisahkan 2 kompartemen yang berbeda, yakni Hades dan Firdaus. Pelajaran berikutnya adalah tidak diperlukan orang yang telah meninggal untuk mengunjungi orang yang masih hidup untuk menyampaikan pesan khususnya terkait pertobatan, sebab sudah ada pada mereka kitab suci. Mungkin ada saudara yang masih bertanya, lalu bagaimana mimpi yang tidak bisa kita rencanakan bisa terasa sangat nyata?
seakan-akan orang yang sudah meninggal datang menjumpai kita? Setiap orang pasti pernah mengalami mimpi. Terkait dengan mimpi, Leland Ryken, seorang profesor emeritus bahasa Inggris yang juga adalah penata gaya sastra dari Alkitab English Standard Version, dalam Dictionary of Biblical Imagery menjelaskan, arti dreams and visions adalah mimpi akan muncul sesuai dengan kondisi yang sedang dialami manusia pada hari itu. Seperti yang dicontohkan dalam kitab Yesaya 29 ayat 8. Saat seorang yang lapar bermimpi ia sedang makan, tetapi ketika bangun ia masih tetap lapar. Atau bisa juga saat merindukan seseorang hari itu, ia bisa bermimpi bertemu dengan orang tersebut. Dalam Alkitab kita mendapati begitu banyak ayat yang menyatakan bahwa Tuhan menjumpai orang melalui mimpi. Tuhan memberikan pesan peringatan agar jangan sampai berbuat dosa. Tuhan memberikan pesan atau berbicara kepada orang tersebut. Tuhan mengabulkan permintaan dan sebagainya. Namun, Alkitab tidak pernah menuliskan tentang orang yang sudah meninggal menjumpai orang yang masih hidup melalui mimpi. Jadi, sebenarnya siapakah yang dijumpai dalam mimpi orang-orang? Apakah itu setan atau roh jahat? Tentu tidak juga demikian. Dalam kedaulatan dan kasih-Nya, Tuhan bisa saja memberikan mimpi kepada kita, di mana dalam mimpi itu kita melihat orang yang telah meninggal dan penglihatan itu begitu sangat nyata untuk memberikan pesan penghiburan dan kekuatan kepada mereka yang masih hidup yang telah ditinggalkan oleh orang yang mereka kasihi. Namun, perlu dicatat bahwa tidak semua mimpi bertemu dengan orang yang telah meninggal adalah hal yang baik dan datang dari Tuhan. Sama halnya juga, bukan semuanya yang buruk dan datang dari iblis. Seperti dalam 1 Tesalonika 5 ayat 21, ujilah segala sesuatu dan peganglah yang baik. Maka dari itu, kita sebagai orang percaya tetap harus memiliki kepekaan dan ketajaman rohani dalam mengujinya. Saudara, untuk penjelasan lebih lengkap dari tim teologi kami, silakan cek link yang ada di atas atau scan QR Code yang tersedia. Salam integritas, Tuhan Yesus memberkati. Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan. Puji nama Tuhan. Hari ini kita masih dalam keadaan yang baik. Kita masih bisa sama-sama untuk ibadah online. Dimanapun kita berada, kita sama-sama akan dilawat oleh Tuhan. Amin. Mari kita siapkan hati kita fokus sama Tuhan, kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur buat hari ini ya Bapa. Engkau sungguh baik dan Engkau sangat baik ya Bapa. Kami ingin masuk dalam hadirat-Mu ya Bapa. Kami memulai ibadah kami. Biar kiranya Tuhan Engkau masuk dalam hati kami, Engkau masuk ke dalam pikiran kami, dan kami dibaharui oleh hadirat Tuhan. Terima kasih ya Bapa, kami mengucap syukur. Haleluya, amin. Mari saudara kita bawa hati kita akan menyembah Tuhan. Haleluya. Tuhan hadir di bait kudus-Nya saat umat mencari wajah-Nya, berseru, berdoa, bersujud menyembah.
Engkau baik Tuhan. Haleluya. Oh, haleluya. Kami mengucap syukur Tuhan. Oh, haleluya. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi imanku, bersepakat percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang kemenangan dari-Mu. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi imanku, bersepakat percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang kemenangan dari-Mu. Sama-sama dengan iman kita katakan, saudara. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi imanku, bersepakat percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang kemenangan dari-Mu. Ku terima sekarang. Ku terima sekarang kemenangan dari-Mu. Ku terima sekarang. Ku terima sekarang kemenangan dari-Mu. Kami terima kemenangan yang daripada-Mu Tuhan, sebab kami percaya kami punya Allah yang besar, Allah yang masih punya rencana buat hidup kami, dan Dia Allah yang tidak pernah gagal. Kami mengucap syukur Tuhan buat hari ini, dan kami siap Tuhan untuk menyiapkan hati kami masuk dalam firman-Mu. Haleluya. Sebelum kita masuk dalam firman Tuhan, mari kita semua berdoa, saudara. Kami percaya Tuhan, kami percaya akan firman-Mu. Kami mengucap syukur Tuhan buat hari ini. Kalau boleh kami masih bisa mendengar firman-Mu, kalau masih boleh kami diberkati oleh kekuatan firman-Mu. Haleluya, haleluya. Mari saudara kita angkat pujian ini. Menyenangkan-Mu, senangkan-Mu, hanya itu kerinduanku. Menyenangkan-Mu, senangkan hati-Mu, hanya itu kerinduanku. Kita katakan dengan iman,
Tuhan. Amin. Katakan sekali lagi saudara dengan lembut. Menyenangkanmu, senangkanmu, hanya itu kerinduanku. Menyenangkanmu, senangkan hatimu, hanya itu kerinduanku. Hanya itu Tuhan, hanya itu kerinduanku. Hanya itu Shalom Bapak Ibu, ini kasih Tuhan. Puji Tuhan, hari ini kita bertemu kembali di dalam ibadah online GBI Empang 3. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, hari ini kita akan belajar satu kebenaran firman Tuhan tentang penyerahan diri. Kita akan sekali lagi belajar dari satu pribadi, satu hamba Tuhan yang luar biasa, Paulus. Bagaimana Paulus di dalam aktivitas pelayanannya, di dalam kehidupannya, melakukan yang namanya penyerahan diri di hadapan Tuhan. Tetapi sebelum kita akan belajar lebih jauh, mari kita berdoa terlebih dahulu. Kita akan serahkan segala sesuatunya kepada Tuhan. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur ya Tuhan, bila pada hari ini Bapa masih kasih kesempatan kepada kami untuk kami beribadah secara online. Dan saat ini secara khusus juga ya Bapa, Engkau memberikan kami kesempatan untuk kami mendengar firman Tuhan, untuk kami menerima firman Tuhan. Bapa di surga, biarlah Tuhan setiap firman Tuhan ini akan menjadi benih yang terbaik di dalam hidup kami, di dalam diri kami, di dalam hati kami ya Tuhan Yesus. Kami mau belajar ya Bapa, kami mau menerima pengajaran dari Tuhan yang akan Engkau sampaikan melalui hamba-Mu ini Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus. Bapa, secara khusus hamba-Mu berdoa, Engkau urapi, Engkau kuduskan, Engkau pakai hamba-Mu seturut dengan kehendak-Mu saja ya Tuhan. Kau yang memberikan segala hikmat perkataan, pikiran-pikiran-Mu ya Bapa, untuk hamba-Mu sampaikan pada saat ini. Di dalam nama Tuhan Yesus. Bapa di surga, terima kasih Tuhan, Kau memberkati penyampaian firman Tuhan ini. Di dalam nama Tuhan Yesus, biarlah diberkati hamba menyampaikan, dan diberkati juga setiap kami yang menerima firman Tuhan pada hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami siap menerima firman Tuhan. Haleluya. Amin. Bapak Ibu ini kasih Tuhan, seperti tadi di dalam pendahuluan, saya sampaikan Bapak Ibu, hari ini kita akan belajar satu tema, satu topik tentang penyerahan diri. Kita akan belajar dari satu tokoh, dari satu hamba Tuhan yang luar biasa, yang bernama Paulus. Bagaimana hamba Tuhan ini, bagaimana tokoh Alkitab ini, dia melakukan penyerahan diri dalam kehidupannya, dalam aktivitasnya. Kita akan belajar dari Nats 2 Korintus 12 ayat yang ke-10. 2 Korintus 12 ayat 10 berkata demikian, karena itu aku senang dan rela di dalam kelemahan, di dalam siksaan, di dalam kesukaran, di dalam penganiayaan, dan kesesakan oleh karena Kristus. Sebab jika aku lemah, maka aku kuat. Bapak Ibu dikasih Tuhan, kalau kita belajar dalam satu perikop ini, 2 Korintus pasal yang ke-12, ini bicara tentang bagaimana seorang Paulus itu yang menerima banyak karunia Tuhan. Ada penglihatan, ada banyak pernyataan. Tetapi Bapak Ibu, di dalam karunia-karunia yang dia terima dari Allah ini, ternyata Bapak Ibu ada satu problem di dalam dirinya. Dan Alkitab mencatat bahwa problem itu adalah duri di dalam dagingnya. Nah, Bapak Ibu dikasih Tuhan, duri dalam daging itu ada di dalam dirinya Paulus. Ada banyak tafsiran tentang duri dalam daging. Ada yang mengatakan duri dalam daging ini adalah penyakit di bagian matanya.
Ada yang menafsirkan ini adalah tekanan, tantangan yang dihadapi Paulus waktu dia melayani. Tetapi apapun itu Bapak Ibu, apapun yang disebut, yang ditafsirkan tentang duri dalam daging itu, Bapak Ibu, secara umum, duri dalam daging ini ditafsirkan sebagai sesuatu yang memang Allah berikan atau Allah izinkan di dalam dirinya Paulus untuk membuat Paulus ini tetap rendah hati, untuk membuat Paulus ini jadi pribadi, jadi tokoh yang tidak sombong. Nah, Bapak Ibu, di dalam pergumulannya, Paulus ini dikatakan sudah 3 kali berdoa supaya utusan iblis ini yang ada dalam dirinya ini segera diambil, segera diangkat dari dalam dirinya. Ternyata Bapak Ibu, bukan seperti itu yang terjadi. Justru Tuhan bilang, cukuplah kasih karuniaku bagimu, sebab justru dalam kelemahan kuasaku menjadi sempurna. Nah, di tengah-tengah pergumulan seperti ini Bapak Ibu, apa yang dilakukan Paulus? Apa yang dikerjakan Paulus? Bapak Ibu, yang dilakukan Paulus ketika menghadapi atau ketika mengalami duri dalam daging adalah dia menyerahkan dirinya kepada Tuhan. Bahkan dia berkata dalam Korintus 12:10, karena itu aku senang dan rela dalam kelemahan, di dalam siksaan, di dalam kesukaran, di dalam penganiayaan dan kesesakan oleh karena Kristus. Dengan kata lain Bapak Ibu, Paulus berkata begini, sekalipun ada duri dalam daging, sekalipun Tuhan mengizinkan utusan iblis ada di dalam dirinya, dia menyerahkan hidupnya kepada Tuhan. Dia rela mengalami segala sesuatu yang diizinkan Tuhan terjadi atas hidupnya. Ada 2 hal Bapak Ibu yang dilakukan Paulus tentang penyerahan dirinya ini kepada Allah. Ada 2 hal yang dikerjakannya, ada 2 hal yang dilakukannya. Bagaimana Paulus tetap beraktivitas, tetap melayani Tuhan, tetap mengerjakan bagiannya ketika ada duri dalam daging. Bapak Ibu, apakah kedua hal itu? Yang pertama, dia tetap percaya. Yang kedua, dia tetap bermegah di dalam Tuhan. Kita akan lihat satu persatu dari 2 poin ini Bapak Ibu. Yang pertama tentang tetap percaya. Dalam Filipi 4 ayat 13, dalam satu tulisan yang lain yang ditulis oleh Paulus kepada jemaat di Filipi, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Nah Bapak Ibu, kalau kita melihat apa yang dituliskan, apa yang disampaikan oleh Paulus, segala perkara artinya tidak ada yang dikecualikan. Dapat ditanggung oleh Paulus di dalam Dia, di dalam Kristus yang memberi kekuatan kepadaku. Jadi, di dalam problem apapun, di dalam masalah apapun, di dalam pergumulan apapun, seorang Paulus menyerahkan dirinya kepada Tuhan, dan dia berkata bahwa segala perkara dapat kutanggung, dapat ditanggung. Tetapi bagaimana dia menanggungnya? Menanggungnya di dalam Tuhan. Ini yang mesti kita catat bersama Bapak Ibu. Bagaimana kita harus menjalani hidup kita di tengah-tengah pergumulan. Terlebih lagi di tengah-tengah pandemi ini, kita harus menanggung segala perkara itu tetap di dalam Tuhan. Artinya apa? Tetap percaya kepada Tuhan. Tetap percaya ini ada 2 hal Bapak Ibu yang diajarkan oleh Paulus melalui Filipi 4 ayat 13 tadi. Yang pertama, tetap percaya itu artinya bahwa Tuhan selalu ada bersama dengan kita dalam kondisi apapun, dalam segala perkara. Dapat ditanggung di dalam Dia. Artinya
Tetap bersama dengan Tuhan, artinya tetap di dalam Tuhan. Yang kedua, tetap percaya itu artinya bahwa Allah menjadi sumber kekuatan dalam setiap perkara. Kekuatan kita peroleh, kekuatan didapatkan Paulus di dalam Kristus, di dalam Dia yang memberi kekuatan. Jadi dalam hal penyerahan diri, Bapak Ibu, satu hal yang pertama yang harus kita lakukan, kita menyerahkan diri kita di dalam Tuhan. Kita menyerahkan diri kita tetap di dalam keadaan percaya kepada Allah. Hal yang kedua, Bapak Ibu, adalah bagaimana seorang Paulus di dalam pergumulannya, di dalam duri yang ada dalam dagingnya ini, dia tetap bermegah, Bapak Ibu. Dia tidak mengeluh. Dia tidak berputus asa. 2 Korintus 12 ayat 9 bagian B, dia bilang begini, sebab itu terlebih suka aku bermegah atas kelemahanku supaya kuasa Kristus turun menaungi aku. Bapak Ibu, ada satu contoh yang luar biasa, ada satu teladan yang luar biasa. Sekalipun ada duri dalam daging, ada utusan iblis yang diizinkan Tuhan, Paulus suka bermegah. Dia tidak mengeluh, dia tidak kecewa, dia tidak putus asa, tapi dia bermegah. Teladan yang luar biasa yang bisa kita ikuti dari seorang Paulus. Apa artinya tetap bermegah? Artinya Bapak Ibu, Paulus ini tetap punya pikiran yang positif. Paulus ini tetap memandang ke depan. Paulus ini tidak menyerah. Paulus ini tetap menjalani hidupnya sesuai dengan kehendak Tuhan. Jadi Bapak Ibu, berpikiran positif artinya senang dan rela menjalani apa yang diizinkan Tuhan. Berpikiran positif artinya dia hidupnya tidak pesimis. Di tengah-tengah dia harus menjalani hidup ada duri dalam dagingnya. Paulus tidak kecewa. Dan Paulus punya harapan. Selalu ada harapan di tengah-tengah problem, di tengah-tengah masalah, di tengah-tengah kondisi ada duri dalam daging. Ini Bapak Ibu yang harus kita camkan bersama-sama. Kita tanamkan dalam diri kita. Sekalipun ada masalah, sekalipun kita harus menjalani masalah pandemi ini yang kita tidak tahu kapan akan berakhir. Mari kita ambil sikapnya Paulus ini. Kita tetap bermegah. Sekalipun sekalipun Bapak Ibu harus menjalani banyak kesusahan, banyak kesesakan di tengah-tengah kondisi hari-hari ini, kita harus bermegah karena kita percaya Tuhan tetap bersama dengan kita. Inilah Bapak Ibu dua sikap penyerahan diri seorang Paulus yang bisa kita teladani. Orang yang benar dalam respon penyerahan dirinya adalah orang yang tetap percaya dalam kondisi apapun. Orang yang benar dalam respon penyerahan dirinya adalah orang yang tetap bermegah dalam kondisi apapun. Berpikiran positif, senang dan rela, tidak kecewa, tidak pesimis, selalu punya harapan. Inilah Bapak Ibu yang kita bisa teladani. Dan saya percaya kalau kita akan mengerjakannya dalam kehidupan kita sehari-hari, janji-janji Tuhan pasti akan digenapi. Di tengah-tengah kesulitan ada solusi. Di tengah-tengah kesulitan ada jawaban. Di tengah-tengah kesesakan ada berkat yang menanti-nantikan kita. Bapak Ibu, demikianlah firman Tuhan yang bisa kita pelajari hari ini. Dan kiranya firman Tuhan ini akan menuntun kita dalam kehidupan yang harus kita alami, kita jalani bersama-sama sekarang ini. Bapak Ibu, sebelum saya akhiri pemberitaan firman Tuhan ini, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Bapa. Kami mengucap syukur di hadapan Tuhan bahwa Tuhan itu baik. Tuhan tetap menuntun kami ya Bapa di sorga. Di tengah-tengah pandemi yang masih harus kami hadapi ya Tuhan Yesus, Kau menuntun kami pada hari ini supaya kami menyerahkan diri kami kepada Tuhan. Bapa yang baik, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus, ini adalah hal yang harus kami lakukan ya Bapa di sorga. Karena secara apapun Tuhan Yesus, kami tidak tahu dan tidak mengerti apa yang harus kami lakukan. Tetapi biarlah waktu kami menyerahkan diri kami kepada Tuhan, maka
Tuhan sendiri akan menuntun kami. Tuhan sendiri akan mengarahkan kami apa yang harus kami lakukan. Supaya kami Tuhan Yesus bisa Tuhan keluar dari kesusahan yang ada ya Tuhan. Dan kami jadi pemenang di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Bapa di sorga, hamba-Mu secara harus berdoa buat setiap jemaat-Mu, setiap hamba-hamba-Mu, anak-anak-Mu Tuhan yang mengikuti ibadah online ini Tuhan Yesus. Bapa, kiranya Tuhan Yesus dimanapun Tuhan anak-anak-Mu ini Bapa, jemaat-Mu Tuhan, hamba-hamba-Mu Tuhan berada ya Tuhan. Kiranya kasih karunia Tuhan Yesus, kasih setia-Mu menyertai setiap kami di dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan tuntun, Tuhan kuatkan kami, Tuhan lindungi kami, dan Tuhan memberkati kami satu pribadi dengan pribadi yang lain di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Inilah doa hamba-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Kami menyerahkan hidup kami ke dalam tangan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Bapak Ibu dikasihi Tuhan, kita saat ini akan memperkatakan Mazmur 91. Mari Bapak Ibu, saya ajak Bapak Ibu untuk bangkit berdiri dan kita akan memperkatakannya dengan semangat tentunya, dengan penuh iman. Dalam lindungan Allah, orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa, akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh, Dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya, Ia akan melindungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisimu, dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri, dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia di dalam kesesakan, aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Bapak Ibu, mari kita berdoa syafaat sebelum kita akan mengakhiri ibadah kita. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus, kami mengucap syukur kepadamu ya Bapa, atas segala kebaikan-Mu Tuhan di dalam ibadah kami pada hari ini. Tuhan Yesus, terima kasih buat segala penyertaan-Mu, buat pemberitaan firman Tuhan yang sudah kami terima Tuhan pada hari ini. Dan biarlah Tuhan setiap benih firman Allah yang sudah ditaburkan di dalam kehidupan kami pada hari ini Tuhan, itu semuanya menjadi benih-benih yang luar biasa ya Tuhan, yang akan bertumbuh, berakar dan berbuah-buah yang lebat, yang manis, dan kami boleh persembahkan di hadapan Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan, dan doa kami juga Tuhan buat hamba-Mu yang sudah menyampaikan firman-Mu Tuhan pada hari ini. Kiranya terus Tuhan penyertaan-Mu Tuhan Yesus, kebaikan-Mu Tuhan, pengurapan-Mu ya Bapa di surga senantiasa Kau nyatakan bagi hamba-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Dan dalam kesempatan yang baik ini juga ya Tuhan, kami mau berdoa
buat bangsa dan negara kami ya Tuhan yang kami kasihi ini Tuhan Yesus. Hari-hari ini Tuhan masih mengizinkan bangsa kami menghadapi pandemi COVID-19 ya Tuhan. Doa kami ya Bapa di tengah-tengah pandemi ini Tuhan, berikan terus Tuhan kekuatan dan penyertaan bagi bangsa kami, bagi negara kami Tuhan Yesus. Dan kami berdoa berseru-seru kepada Tuhan, Bapa pulihkan bangsa kami, Bapa berkati bangsa kami ya Tuhan Yesus. Di tengah-tengah pandemi ini Tuhan Yesus, kami membutuhkan Engkau ya Bapa di dalam nama Tuhan Yesus. Dan jadikan Tuhan bangsa kami Indonesia ini Tuhan menjadi Indonesia yang baru di hadapan Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa ya Tuhan buat setiap pemerintahan yang ada di bangsa kami, dari pemerintahan yang ada di pusat sampai pemerintahan yang ada di daerah. Tuhan juga menyertai senantiasa para pemimpin-pemimpin kami yang ada di pemerintahan ya Tuhan. Berikan kekuatan Tuhan, kesehatan yang prima bagi mereka semua ya Bapa, untuk mengurusi negara kami, untuk mengurusi daerah masing-masing Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus. Engkau berikan segala hikmat dan pikiran-Mu. Engkau berikan segala tuntunan-Mu buat pemerintahan dan di negara kami ini Bapa. Khususnya buat Presiden kami, Bapak Jokowi Tuhan. Buat Pak Wapres, Bapa di surga, Pak Ma'ruf Amin Tuhan. Dan buat semua menteri-menteri yang ada ya Tuhan Yesus. Semua mereka kami serahkan kepada Tuhan. Biarlah takut akan Tuhan ada pada mereka semua di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih ya Tuhan Yesus. Kami juga ya Tuhan berdoa ya Bapa di surga, buat setiap para pemimpin-pemimpin rohani kami ya Bapa di surga. Tuhan, kami berdoa buat gembala pembina kami, Bapak Pendeta Dr. Insinyur Niko Nyotoro Harjo Tuhan, bersama keluarga dan keluarga besarnya. Kiranya Tuhan terus menyertai, mengurapi dan memberkati Tuhan pemimpin rohani kami ini dalam nama Tuhan Yesus. Dan juga kami berdoa buat setiap keempat wakil gembala pembina Tuhan, penyertaan juga Tuhan, penyertaan yang sama, pengurapan Tuhan yang sama yang Kau berikan buat gembala pembina kami, Kau juga nyatakan buat setiap wakil gembala pembina ya Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Dan juga buat seluruh karayon KCK yang ada ya Tuhan, khususnya karayon kami, karayon 1F, Bapak Pendeta Dr. Andus Budi Sastradi Putra MTH ya Tuhan. Engkau juga ya Tuhan menyertai, melindungi dan mengurapi di dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan, kami juga berdoa buat semua gembala-gembala cabang dan ranting yang ada, khususnya gembala kami di GB Empang 3, Bapak Pendeta Daniel Pujo Sudarmo ya Tuhan. Engkau urapi Tuhan, Engkau sertai Tuhan, Engkau berkati, Engkau lindungi di dalam nama Tuhan Yesus. Kami juga berdoa buat semua gembala-gembala kul yang ada ya Tuhan. Engkau juga menyertai dan urapan-Mu Engkau curahkan bagi semua gembala-gembala kul ya Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Dan tidak lupa kami berdoa ya Bapa di surga, buat setiap Tuhan jemaat-Mu ya Tuhan yang ada di GB Empang 3, dan juga buat setiap orang yang mengikuti ibadah online GB Empang 3 Tuhan. Kiranya Tuhan kasih setia, kebaikan-Mu Tuhan, penyertaan-Mu, perlindungan-Mu Kau nyatakan terus bagi semua Tuhan jemaat-Mu dimanapun berada, di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami menyerahkan diri kami kepada-Mu dan berlindung kepada-Mu, khususnya karena ini masih pandemi COVID-19. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Inilah doa-doa syafaat kami ya Bapa pada saat ini Tuhan. Engkau yang mendengarkan dan mengabulkan doa kami ini di dalam nama Tuhan Yesus Bapa di surga. Dan sebelum kami Tuhan akhiri ibadah kami ini, kami Tuhan rindu menerima berkat yang Kau curahkan melalui hamba-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Saudara, kita akan mengakhiri ibadah kita. Mari kita angkat pujian ini bersama-sama. Kami memuji kebesaran-Mu. Ajaib Tuhan, ajaib Engkau ya Allah. Haleluya Yesus. Ajaib Tuhan, kami memuji-Mu, kami memuji
Tuhan. Pada saat kanan kita pada Tuhan dan kita terima berkat pada Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyadari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Kasih Tuhan biji mata Allah, terimalah berkat, kasih, sukacita, damai sejahtera dari Allah Bapa melalui putranya yang tunggal Tuhan kita Yesus Kristus, serta persekutuan yang indah dan manis Allah Roh Kudus menyertai kehidupan kita semua mulai saat ini sampai Maranatha bahkan sampai selama-lamanya. Umat Tuhan yang percaya dan berkat dan serahkan kasih Tuhan yang senantiasa hidup dalam kekudusan dan kebenaran firman Tuhan yang telah dan siap memasuki tahun integritas, sama-sama kita katakan amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus berkati.